Ekonomi syariah global terus menunjukkan pertumbuhan pesat di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab hingga Malaysia berlomba menjadi pusat keuangan dan industri halal dunia. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia digadang-gadangkan memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah global. Namun pertanyaannya, apakah potensi besar itu sudah benar-benar terkonversi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Bapak Irfan Shoki Bek. Pak Irfan, atau mungkin Pak Prof saya panggilnya. Irfan aja. Pak Irfan, Ya, kalau kita lihat saat ini kan memang industri halal dunia itu lagi cukup berkembang secara global wide gitu di tengah kondisi geopolitik yang uncertain hingga saat ini gitu. Ya. Arab Saudi, Uni Emirat dan Malaysia itu mencoba untuk mengambil celah tersebut. Untuk Indonesia sendiri gitu. ya. Sebelum kita membahas seberapa besar chance kita untuk masuk menjadi pelaku utama di industri halal, kenapa kita harus memulainya sekarang, Pak? Iya. Why now? That's the main problem. Iya. Memulai sekarang aja sebenarnya kita udah start lebih lambat dibandingkan dengan yang lain. Oke. Karena kenapa kita harus mulai sekarang? Karena memang pertama kita melihat bahwa Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ini perlu mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang dimilikinya. Oke. Dan salah satu potensi sumber daya yang dimilikinya itu adalah bagaimana terkait dengan pengembangan ekonomi syariah. Baik. Dan bicara ekonomi syariah ini kan bukan hanya bicara perbankan. Iya. Kita bicara industri halal di situ dan juga kita bicara aspek keuangan sosial syariah, yaitu ZISWAF. Nah, dengan potensi yang besar ini diharapkan paling tidak kita bisa memitigasi ketidakpastian ekonomi yang semakin besar ya akibat suasana hari ini, situasi hari ini. Nah, karena itu kita harus mengerahkan segala resources, upaya secara optimal untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Nah, diantaranya adalah pertama sektor halal value change, ya, di mana kontribusinya terhadap PDB kita pun juga akan meningkat, ya dari 25% di tahun 2024, tahun lalu naik jadi 27%, dan tahun ini diperkirakan naik. Kenapa? Karena secara global pun di saat proyeksi pertumbuhan ekonomi itu masih di kisaran 3% dan bahkan bisa di bawah 3% kalau situasi Timur Tengah tidak selesai, itu justru pertumbuhan industri halal itu menunjukkan tren peningkatan 8-10% setiap tahun, ya, dengan value yang lebih dari 3 triliun dolar. Nah, kalau kita bedah lebih dalam, kita ini masih ketinggalan. Karena dari OIC Halal Economy Report misalnya, ya, bahwa ternyata 78% supply untuk industri makanan minuman halal itu disuplai dari negara muslim minoritas. Yang negara muslim mayoritas anggota OKI itu hanya 22%. Dan dari 22% itu share Indonesia baru 4%. Jadi sebenarnya kalau kita bisa naikin dari 4% ke 8% lewat penataan sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir, ditambah dengan diplomasi dagang kita yang kita perkuat, itu efeknya akan dahsyat pada ekonomi kita. Kali lipat lagi sebenarnya meningkatnya dengan adanya industri ekonomi halal betul. ini. Nah, ini baru makanan minuman halal. Belum yang lain yang kita banyak tertinggal kayak farmasi, bahkan 95%-nya oleh negara muslim minoritas. Jadi artinya yang ingin saya katakan bahwa kalau kita ingin ya memperkuat ekonomi domestik, menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkeadilan dan bisa menjangkau seluruh lapisan, maka peluang itu ada di industri halal. Makanya kita harus serius sekarang. Dan keuntungan sebenarnya pemerintahan hari ini adalah pemerintahan hari ini itu ditopang oleh dasar hukum yang kuat. Kita punya undang-undang RPJP nasional yang mengatur 20 tahun pembangunan ekonomi ke depan, itu di mana ekonomi syariah menjadi salah satu pilar. Jadi secara hukum, secara yuridisnya sudah kuat, tinggal bagaimana persoalan industri halal ini diorkestrasi dengan baik oleh pemerintah, supaya dari hulu ke hilirnya terintegrasi. Gitu. Payung hukum sudah jelas, pasarnya ada, kontribusi ke PDB kita juga sudah terlihat di sana. Betul. Nah, tadi sempat disampaikan terakhir, koordinasi antar lembaga dan kementerian itu menjadi missing link. Kenapa industri dan ekonomi syariah kita, saya bilang seperti itu, tuh belum bisa dikelola secara maksimal.
loophole itu memang menjadi problem yang sulitkah untuk pemerintah sekarang meskipun sudah ada payung hukumnya? Ya, sebenarnya kalau bicara sulit tidak sulit ini relatif ya. Baik. Tapi seharusnya dalam bayangan saya ini tidak sulit, harusnya ya. Seharusnya. Seharusnya. Jadi Karena ini karena sudah rulesnya jelas, betul. Oke. Nah, tinggal bagaimana tadi memperkuat orkestrasinya. Jadi BPJPH ya sekarang fokus ke sertifikasinya. Baik. Tapi kan ketika bicara perdagangan internasionalnya, bagaimana dengan Kemendak? Oke. Bagaimana dengan Kementerian Luar Negeri, Diplomasi misalnya diplomasinya, ya? Bagaimana kemudian dengan Kementerian Perindustrian dalam membangun kawasan-kawasan industri halal, membangun misalnya zona yang makanan minuman zona khas ya, kuliner halal aman dan sehat. Bagaimana menggerakkan ekonomi daerah, bagaimana menggerakkan pariwisata. Iya. Jadi sebenarnya semua pihak harus, kalau bahasa Melayu ini bertungkus lumus gitu ya. Melihat ada ego sektoral terkait dengan bagaimana program tiap kementerian lembaga terkait dengan industri halal ini sendiri hingga menyebabkan tidak adanya orkestrasi yang cukup solid ya, itu saya melihatnya, saya tidak mau membahasakannya ego sektoral ya. Oke. Tapi memang perlunya penguatan koordinasi. Penguatan koordinasi. Baik. Nah, itu yang menurut saya menjadi salah satu kunci utama supaya peluang ini bisa tercapture dengan baik ya, dan bisa menggerakkan ekonomi dalam negeri gitu. Nah, itu yang menurut saya menjadi salah satu tantangan kita. Baik, sektor halal ini kan luar biasa besar, Pak. Betul. Industri, makanan minuman, keuangan, pariwisata, semuanya terkoneksi semuanya. Betul. Gitu. Menurut pengamatan Prof sendiri gitu, siapa yang sebenarnya cukup tepat mengorkestrasi ini semua? Kalau kita tadi kan tiap lembaga dan kementerian memiliki tadi dikatakan penguatan sendiri ya gitu. Nah, siapa sebenarnya bertugas untuk benar-benar memiliki tanggung jawab mengorkestrasi ini semua supaya tidak berjalan masing-masing? Ya, memang secara kelembagaan kan kita punya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dipimpin Presiden. Ya, tapi saya melihat bahwa barangkali settingan kelembagaannya memang memerlukan penguatan. Nah, jadi kalau saya sih menyarankan ini harus dipimpin langsung oleh Presiden untuk mengorkestrasi semua ini, dan kemudian KNEKS ini kalau saya sih boleh menyarankan ini diangkat menjadi badan, nanti dia menjadi kepanjangan tangan Presiden untuk memonitor dan memastikan semua program-program pengembangan ekonomi syariah itu A to Z-nya dilaksanakan dengan baik. Tidak hanya komite, berarti jadi badan seharusnya. Betul, gitu, harusnya begitu. Sehingga nanti di situ Presiden juga bisa mendapatkan informasi yang relevan, yang real time dan juga update. Nah, sehingga ketika diperlukan kebijakan-kebijakan intervensi dan policy yang secara khusus untuk mendrive pengembangan ekonomi syariah lebih kuat lagi, saya kira itu akan sangat mudah dilakukan. Jadi memang ini pekerjaan yang memerlukan intervensi langsung dari pusatnya, begitu. Baik, Presiden memiliki impact besar sebenarnya dalam upaya pengembangan ekonomi syariah kita gitu. Nah, kalau kita bilang ini kan porsi kata dikatakan oleh Profesor bahwa hampir 80% distribusi makanan minuman halal dunia itu justru oleh negara Muslim minoritas ya. Muslim gitu ya. Sedangkan negara mayoritas Muslim hanya 20% saja gitu. Nah, kalau kita melihat fakta di lapangan seperti itu gitu. Sedangkan sekarang Arab Saudi, Uni Emirat, Malaysia, sekarang mereka sudah mulai masuk ke sana gitu. Nah, porsi Indonesia akan di mana di dalam global war halal industry ini akan seperti apa sebenarnya? Apabila memang benar Presiden akhirnya turun tangan langsung mencoba orkestrasi itu semua gitu. Where's our change? Iya, sebenarnya banyak lah pasar-pasar yang bisa kita pikirkan. Ini yang paling dekat sekarang lagi haji. Ya, dam 200.000 ekor kambing, bukan cuma ekornya ya. Coba sekarang pertanyaannya 200.000 ekor domba kambing yang dibayarkan oleh masyarakat kita, itu produksi siapa? Hewannya berasal dari mana? Ini contoh yang paling sederhana. Ini baru bicara dam yang dihaji. Belum nanti minggu depan kita kurban, ya 1, sekian juta ekor kambing akan dikurbankan, belum sapi. Pertanyaannya adalah siapa yang akan memproduksi ini semua? Artinya apa? Ketika kita bicara 2 event saja, event tahunan, haji dengan kurban, itu sudah melibatkan cuan berapa triliun. Dan kalau ini bisa kita bangun industri peternakan yang lebih kuat, ini kita belum bicara program strategis pemerintah yang lain ya. Dari sini saja itu kebutuhan itu sangat besar. Jadi artinya kita ini punya peluang. Sama seperti yang dilakukan oleh Kementerian Haji. Bayangkan
jemaah haji kita 132 kali makan, baru tahun lalu bumbunya 100% Indonesia. Dari kita. Ya, tapi dagingnya kan belum. Iya. Nah, berasnya baru tahun ini, beras sama bumbu. Tapi kan yang lainnya belum. Ini baru bicara makan, belum bicara yang lainnya. Jadi artinya ruang dan peluang itu sangat besar dan kesadaran halal ini semakin meningkat. Dan pusat-pusat pertumbuhan itu ada di mana-mana sekarang. Selain di Timur Tengah, ya walaupun terjadi gejolak, tetap mereka perlu makan. Jadi nggak mungkin perang tapi nggak perlu makan, misalnya begitu. Jadi situasi ini yang harus kita manfaatkan dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita memperbaiki ya pengelolaan tata cara kita mengembangkan industri halal itu sendiri. Nah, jadi ini yang menurut saya menjadi sangat penting. Nah, saya berharap kalau bisa sih dari hulu ke hilir lah, selain dalam negeri juga untuk kemampuan mengisi pasar luar negeri. Kita bersainglah dengan Australia, kita bersaing dengan New Zealand. Masa sih saudara kita di Timur Tengah nggak mau beli produk kita, ya kan, dibandingkan dengan produk dari yang lain gitu. Nah, ini saya kira peluang-peluang harus kita manfaatkan. Gitu. Dengan ada peluang yang bisa kita raih di sana, tapi seberapa besar sebenarnya posisi kita untuk masuk ke ranah tersebut dengan, kita lihat kondisi sekarang Pak Riel sekarang gitu. Sedangkan pasar sudah mulai terbuka di sana gitu ya. Dengan kondisi kita sekarang, seberapa besar kita bisa berkompet dengan negara-negara yang... Ya, pertama kita harus optimis ya. Jadi jangan pesimis dulu bahwa kita banyak kalah langkah, startnya nggak ada masalah. Ya, tapi yang terpenting jalan dulu sekarang. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita mengembangkan. Nah, bicara pengembangan ini menurut saya industri halal nggak bisa sendiri. Dia harus ditopang oleh sektor-sektor yang lainnya. Dia harus ditopang oleh sektor keuangan, dia harus ditopang oleh berbagai mekanisme skema keuangan yang inovatif, dan juga dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ketiga yang kita punya, yaitu adalah zakat dan wakaf. Ya, di mana zakat dan wakaf itu bisa kita kembangkan. Contohnya kami di kampus di IPB, ya kita mengembangkan wakaf peternakan untuk ikut mensupport bagaimana pengembangan ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita. Nah, itu ternyata bisa diorkestrasi seperti itu, bahwa dengan basis wakaf kita bisa mengembangkan industri peternakan dalam satu ekosistem ya pada skala mikro yang terintegrasi. Jadi saya melihat ada peluang-peluang besar. Bayangkan potensi zakat wakaf saja kalau dikombinasikan itu kan 500 triliun setiap tahun. Artinya ketika kesadaran agama dan kesadaran kemanusiaan ini digabung menjadi kekuatan ekonomi, efeknya akan sangat dahsyat. Jadi saya melihat ada banyak peluang-peluang, ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, yang itu sebenarnya memerlukan tadi orkestrasi yang tepat dan juga institusi yang juga melakukan monitoring di samping kita juga perlu melakukan edukasi. Karena problem kita kadang-kadang orang Indonesia ini perlu diedukasi. Jadi kalau bicara makanan halal ya bukan cuma cara nyembelihnya aja halal haram ya, bahwa ini ada satu ekosistem yang besar, kemudian para pedagangnya atau dari sisi bisnis juga harus diyakinkan. Jangan menganggap sertifikasi halal misalnya sebagai beban, harusnya kan menjadi peluang, opportunity. Karena untuk masuk ke dunia internasional, kita nggak akan bisa masuk ke halal market kalau kita tidak halal certified. Jadi seperti ngomongin masalah legal standingnya gitu Pak, gitu. Sebenarnya orang kan sekarang, kita lihat secara kasat mata di lapangan gitu. Ketika kita memiliki sebuah produk makanan, ada kekhawatiran untuk minta dapat sertifikat halal gara-gara sejumlah persyaratan birokrasi yang dinilai banyak orang masih cukup menyulitkan. Apakah itu masih terus terdengar sehingga saat ini, dan apakah birokrasi itu menjadi salah satu momok yang menyebabkan kenapa di dalam negeri sendiri itu belum secara masif terdeliver edukasinya? Ya, memang persoalan birokrasi kita memang kan ini salah satu tantangan ya. Tapi bukan berarti dengan situasi birokrasi yang seperti itu kemudian kita tidak terus mempush, mendorong. Nah, menurut saya yang terpenting juga adalah bagaimana kita bisa mengembangkan strategi literasi yang tepat. Ya, strategi bagaimana untuk melakukan edukasi secara efektif ya kepada masyarakat ya, bahwa halal itu ternyata punya value yang sangat besar, punya potensi yang sangat besar, dan bisa menjadi instrumen untuk mengangkat ekonomi kita. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk terus kita kampanyekan, sehingga nanti muncul kesadaran, awareness begitu. Nah, begitu muncul kesadaran, maka semua pihak ya, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand akan terus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan diri mereka sendiri. Misalnya contoh,
ketika kesadaran pariwisata halal meningkat, maka apa yang bisa dilakukan dari sisi supply, apa yang bisa dilakukan oleh travel, berapa banyak sih wisatawan luar negeri yang kemudian mencari pariwisata halal di Indonesia. Padahal kalau kita lihat negara tetangga, itu kan jumlah wisatawan halal yang mencari wisata halal itu kan puluhan juta di Kita sebut Malaysia. aja Malaysia. Iya, Malaysia kan puluhan juta. Kenapa enggak Iya. misalnya kita melakukan hal-hal tinggal terbangin sedikit dari KL ke Jakarta hanya 2 jam, dari KL ke berbagai destinasi kita. Nah harusnya kita punya strategi-strategi yang tepat untuk meng-capture potensi market yang besar ini. Tapi kan orang juga akan melihat ini halalnya bener nggak? Apa evidence kalau saya masuk ke sini halal apa? Gitu. Saya kemarin dari Singapura nginap di hotel, makanannya, restorannya itu sudah halal certified. Dan halal certified-nya itu bukan by claim, tapi memang ada evidence, ada bukti bahwa dia memang sudah disertifikasi halal, sehingga membuat kita nyaman dan enak saja gitu kan kalau makan dan sebagainya. Artinya hal-hal begini harus kita lakukan, kesadaran ini harus betul-betul merata sehingga terkoneksi gitu. Travelnya nanti tahu, kemudian destinasi wisata, akomodasi semua bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian, memastikan bahwa apa yang mereka tawarkan betul-betul halal services gitu, bukan hanya by claim tapi by evidence. Yang evidence itu antara lain adalah dengan proses sertifikasi. Itu just penting sebenarnya sebagai bentuk evidence. Sebagai luar pun juga melihat kita semuanya based on evidence. Prof, terakhir, dalam 5 tahun ke depan, skenario paling realistis yang bisa dilakukan Indonesia untuk bisa pertama mengembangkan ekosistem ekonomi halal di dalam negeri, dan apa yang harus dilakukan untuk bisa memperluas itu ke level global? What's the most realistic scenario? Ya, jadi saya melihat ada 3 hal yang paling fundamental dan itu harus dilakukan sekarang. Karena ini 2026 ini. Nah, apa yang pertama tentu edukasi, literasi ini menjadi hal yang penting. Karena orang itu beda ya, orang yang ngerti dengan yang nggak ngerti, orang yang termotivasi karena tahu, itu tentu daya juangnya, impact-nya akan lebih tinggi. Nah yang kedua adalah bagaimana kita memperbaiki ekosistem, ya, kelembagaan, produk, proses sertifikasi, kemudian proses bisnis dari hulu ke hilirnya, sampai kepada diplomasi perdagangannya. Nah ini harus diperkuat. Nah yang ketiga baru dari sisi regulasi. Buatlah regulasi yang fleksibel, ya, substansinya dapat, tapi kemudian ada unsur fleksibilitas di dalamnya, ya. Dan kalau bisa regulasi juga mengakomodir berbagai instrumen yang ada yang bisa dikembangkan, ya. Kita punya berbagai instrumen keuangan syariah, keuangan komersial syariah, keuangan sosial syariah dan sebagainya. Nah ini harus dimanfaatkan menjadi satu kesatuan yang mensupport pengembangan dari ekosistem ini. Nah untuk itu saya berharap Pak Presiden bisa memimpin langsung prosesnya, dan kalau bisa Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah itu bisa di-upgrade menjadi badan yang kemudian ini menjadi tangan yang efektif untuk memastikan semua proses ini berjalan dengan baik dan masukan ke Presiden dan juga memantau bagaimana perkembangan syariah di keuangan. Begitu. Baik. Prof, terima kasih banyak sudah hadir di CNN Indonesia Business pagi hari ini. Luar biasa insight-nya. Harapan besar Indonesia bisa memiliki peran besar di peta ekosistem ekonomi syariah di dunia. Mungkin kita mulai dari FEB dulu, karena itu menjadi yang demand yang besar saat ini. Terima kasih Prof, sekali lagi Prof sudah hadir di sini, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan CNN Indonesia Business kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.